Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ini berita new terupdate tapi ya guys ya, maring ati iki bedegel banget ya guys ya. Masalah apa? Iya, Budi Ari ya guys ya, iki lambene Budi Ari yang bilang katanya insting saya ini bisa saja terjadi percepatan. Waduh, para menggulingkan Pak Prabowo apa kepriye kowe? Pelintang nayong dase. Yakin hatiku bedegel banget guys ya. Padahal saya lagi rame-ramenya menyuarakan demo RUU perampasan aset ya guys ya. Supaya apa? Para koruptor itu pada jengking, dewek-dewek pada melarat. Gue ya guys ya. Malah muncul nang berita banyak sekali kan guys ya. Nang sekolah-sekolah tok-tok walah raine Budi Ari dongol terus guys. Aduh, ya sing disalahna tetap Pak Jokowi itu ya guys ya. Duh, jangan. Tenang Pak Jokowi, tenang. Saya sudah melihat videonya, ucapannya pula ya guys ya, plus gestur tubuh dari Pak Jokowi. Itu sudah menjawab semua Pak Jokowi itu tidak nyaman bersama penjilat Jokowi ini ya guys ya. Ini saya sebut penjilat karena ini bukan relawan Jokowi, guys. Kenapa? Dia bilang projo bukan pro Jokowi. Ingat kalian? Nanti akan saya kasih tahu. Bok rika-rika pada kelalen gue. Dulu membela Pak Prabowo, ya guys ya. Projo rata-rata pro Jokowi. Dia bilang bukan pro Jokowi. Gue itu saja sudah melihat, sudah menjawab ya guys ya, bahwa dia adalah penjilat ya guys ya. Oke, mending nyong. Jokowi nyong. Bukan pro-proan. Pokoknya tetap Jokowi nyong. Sama gue Jokowi, ya lakone gue. Ini orang benar-benar mopok tai maring Pak Jokowi ya guys ya. Padahal kita tahu sendiri Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran kemarin lagi, aduh Jan, para pembenci panasan nih guys ya. Gie malah sengaja diduga ingin memecah antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Gue ya guys ya. Padahal nyong ora seneng banget gie mari wong gie guys gie, yakin. Budi Ari, Jan, urusi disit masalah yang katanya ente terlibat masalah judul. Wah temenan apa gue? Lagian pula ya guys ya. Ini saya tekankan ini ya guys ya. Ini bilang katanya percepatan nanti kalau iya berganti rezim entah itu 2034, 2029 kita nggak tahu ya guys ya. Kowe ora bakal dinggo kowe. Siapa sih kowe? Berharap pengen menjadi sesuatu ya guys ya. Kowe mbok penjilat gue jenengan. Apalagi ya guys ya, PSI sampai murka itu ya guys ya, gue PSI saja membantah gue pengen banget mengadu domba putra terbaik Indonesia ya guys ya. Mbok jelas-jelas nang Pak Prabowo Gerindra ditolak gue ya guys ya. Arab mlebu Gerindra ditolak ke wong. Terus Arab mlebu PSI ditolak maning. Wes sampah, wes sampah. Orang pecatan ya guys ya. Ya wajar, maklum, penjilat kali gue. Yakin bedegel banget hatiku ya guys ya. Semoga aku bisa ngomong kasar ya guys ya. Duh, jangan ge, kasar banget ge. Tapi nah, tidak boleh ya guys ya berbicara kasar dan juga menyerang fisik itu ya guys ya. Tapi sing maraknya bedegel maning anak wong wadon seorang ibu-ibu yang bilang katanya Gibran ini bisa saja ibunya orang genah. Orang genah kepriwe kowe jan. Kowe lanang apa wadon kowe? Ibu Mary ya guys ya, sosok ibu kan dua anak ya guys ya.
neng anake kowe diomong kaya gue kepriwe enak apa ora kowe jan iki kepriwe iki pipi tembem astagfirullahaladzim mbok yang ngaca ya guys ya kayak sing ayu-ayu. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah isi ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, 29. Kalau jadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Siap diri guys, ora wah itu siap nyong bebah. Pokoknya harus sampai selesai 2029 ya guys ya. Prabowo Gibran harus selesai 2029 gue. Wes apa kowe ngatur-ngatur ya guys ya. Insting diri guys ya. Oke, nyong takon insting judulnya kepriwe iki. Lambene dijaga gue Budi Ari. Lambene sosotnya dijaga gue ya guys ya. Karena apa? Ini orang sudah ditolak oleh Gerindra. Terus yang kedua, mau masuk PSI, sama PSI ditolak lagi itu ya guys ya. Siapa sih pengen karo kowe? Projo. Dia bilang Projo bukan Pro Jokowi ya guys ya. Orang percaya? Gelem. Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Projo memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan ya Projo Kawi itu karena gampang dilafalkan aja. Ya. Iya matang. Iya. Paham apa dari kemarin monggie? Hah? Sosok tembok tidak bisa dipercaya ya guys ya. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merespons video viral pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi soal potensi percepatan pemilu 2029. Hal itu disampaikan Budi di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mengenai hal ini, Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai pernyataan Budi Ari berpotensi memicu konflik politik. Bestari pada Selasa 25 Agustus menduga ada upaya murahan untuk membenturkan dua tokoh sentral bangsa, yakni ingin mengadu domba antara Prabowo Subianto dan Jokowi. Bahkan Bestari menyoroti ekspresi dan bahasa tubuh Jokowi dalam video tersebut. Ia menilai Jokowi sangat tidak nyaman mendengarkan pernyataan Budi Ari. Lebih lanjut, Bestari menyindir telah kerekam jejak Budi Ari. Menurutnya, manuver ini hanyalah upaya mencari bargaining politik raja. Sebab sebelumnya Budi Ari ditolak masuk oleh Partai Gerindra dan mendapat penolakan keras oleh PS. Sikap PSI sangat berbeda dengan Partai Gerindra yang memilih tidak memperpanjang polemik tersebut. Juru bicara Gerindra Sugiat Santosa menegaskan partainya enggan meladeni wacana halusinasi soal pemilu 2029 yang masih sangat jauh. Menurutnya, stabilitas negara dan kesuksesan pemerintahan kabinet saat ini adalah harga mati. Betul itu ya guys ya. Koejan kelambene gie ya guys ya, yang diduga seakan ingin mengadu domba. Kalian kan bisa lihat sendiri videonya guys. Pak Jokowi gesturnya bagaimana? Saya sudah paham. Pak Jokowi kalau nyaman itu gestur tubuhnya berbeda ya guys ya. Tapi kalau tidak nyaman pun terlihat berbeda juga ya guys ya. Kita lihat gestur Pak Jokowi seakan blas orang nyaman ya guys ya. Gue karo Budi Ari sang penjilat sejati ini ya guys ya. Ini ngakunya relawan sih ya guys ya. Relawan apalah? Relawan pengen gue jabatan apa kepriwe. Tapi ya mikir ngaca ya guys ya. Siapa sih ngarep nganggo kowe? Yakin ini orang tidak mikir ke depannya ya guys ya. Dia mengucap seperti itu seakan ya guys ya. Itu bikin konflik baru dan banyak sekali yang berargumen bahwa Pak Jokowi rakus kue, mikir ora kue jan.
wis tua ora mikir ya. Sing melas apa? Iya Pak Jokowi ya guys ya, gue. Karena apa? Kebanyakan musuh Pak Jokowi itu memang dari orang-orang dalam ya guys ya, yang tidak tulus untuk membela Pak Jokowi. Gue masalah jabatan bisa akan ganti logo ya guys ya. Masalah jabatan bilang projo bukan pro Jokowi gue ya guys ya. Siapa gue? Ya gie wong gie. Oh kue kabeh, rika kabeh. Ngerti orang maring wong gie. Pelintang wanyam yakin coba kok. Saya melihat bahwa yang seperti ini loh, sedikit aja pertanyaan ya. Di sini kan ada nama lengkap gini. Ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Wah itu diguyu jadi kayak ke bawah. Ngoro suyu jadi guyu wata pelintang warna yang astagfirullahaladzim. Mer apa sih? Aja merenges kowe. Ente itu perempuan. Ente itu melahirkan. Ente itu seorang ibu. Bisa-bisanya seorang ibu ngucap seperti itu ya guys ya. Ini gue seolah selam ini karo Budi Ari. Astagfirullahaladzim ya guys ya. Begitu luar biasa cobaan demi cobaan terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran ya guys ya. Tapi sekali lagi saya katakan kepada kalian ya guys ya, yang namanya kebenaran, orang baik ya guys ya, akan tetap dilindungi oleh Sang Maha Pencipta ya guys ya. Walah, periksa darah tinggi jiri guys ya, Bu Mel, periksa berat badan gue. Mungkin katanya guys, mungkin. Dia bilang pertama mungkin apa ora? Jan, lambene ya guys ya, wong jan. Kijane kowe lanang apa wadon kowe? Yakin yang anak banget guys ya, gue yakin ya. Moga aku ulih ngomong kasar ya guys ya, yakin. Wah, metu kabeh guys ya, tapi offline be guys ngomong kasar. Ya. Soalnya apa, kalau kita berbicara dan ngucap kasar ya guys ya, nanti kena distract oleh YouTube-nya sendiri dan bahaya gue. Ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Ibumu yang nggak jelas, lihat aja mukamu, yang kanan pipinya miring ke kiri, yang kiri, miring ke kanan, yang nggak jelas tuh kau, udah jelek, menghina orang, iya, ngatain orang, ini yang salah pemerintah nih, ada pembiaran, coba ya model-model orang seperti ini, kasih efek jerak. Pasti media sosial nggak kan ada orang-orang seperti ini. Betul. Apalagi yang dihina wakil presiden ya. Ini udah nyerang pribadi nih. Betul. Iya. Kurasa memang ini lahir ini si Bujang 61 ini lahirnya di pokok bambu, hari-hari ya dibawa begu. Makanya macam begu kelakuannya. Iya. Udah muka jelek. Kalau mukanya itu memadai nggak apa-apa. Lo mukanya udah jelek tapi menghina orang. Iya. Ini jelas ini anak si Herman Kalijodo nih. Memang anak liar ini. Jangan heran kau memang. Terima kasih Bang, terima kasih. Anda sudah mewakili ya guys. Sudah jelek, mukanya yang pipinya miring ke kiri, yang kanannya miring ke kanan. Ya benar, masa kan miring yang udah kayak dia. Mantap Bang, mantap. Dan untuk para pembenci ya guys ya, nih tolong lihat video ini, yang dimana kalian selalu mempermasalahkan ijazah Mas Gibran. Tonton video ini, biar apa? Biar kalian tahu yang sebenarnya. Jadi kenapa selama ini seolah-olah dibikin underdog, seolah-olah tidak mampu? Dan ternyata dia dari 2 universitas ya. Betul. Dari Singapura Dan Australia. dan satu lagi satu kampus sama saya dari Sydney, UTS, Ya. University of Technology. Ya. Jadi Tuh, dengar nggak? Yang satu lagi adalah teman sekampus saya. Hotman Paris bilang seperti itu. Ciri khas orang sing sekolah nang luar negeri ya guys ya, itu pasti fase.
dan bisa berbahasa Inggris baik dan benar. Walaupun tidak 100% ya guys ya. Karena apa? Ya wong tinggalnya sekarang di Indonesia, ya pada bayar Rika sok ngucap nang bahasa Jawa nangunku, ya guys ya mesti ngapak ngomongnya Jawa. Ngomong bahasa Indonesia ya kayak nyonggi bedaul orang kena. Dan ini ucapan dari Profesor Jim Lee. Ini ngabisin waktu. Iya. Gitu. Ada yang masih kecewa kepada Gibran. Terus, lah bagaimana? Dia udah jadi wapres, ya kan? Terserah Anda setuju tidak setuju dan apa milih tidak milih, kan dia udah jadi wapres. Dan jadi wapres dia sampai 2029. Harus diterima ya. Harus diterima. Ini sekali lagi permainan bernegara. Ya nggak usah baper gitu loh. Ya udah. Oke. Nanti jangan dipilih lagi kalau nggak mau gitu. Iya benar. Kalau mau diberhentiin sekarang, ya bisa gampang sekali. Cari alasan, cari pasal, gampang. Tapi proses politiknya, ya nggak mungkin. Karena dibutuhkan 2/3 kali 2/3 di DPR, di MPR. Setelah nanti pembuktian dulu di MK. Tapi syaratnya 2/3 yang di DPR itu dengan koalisi 80% kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Kalau misalnya inisiatifnya dari presiden sendiri, nah itu mungkin. Tapi apa mungkin presiden mau memberhentikan wakilnya sendiri, sedangkan dia sendiri yang minta supaya Gibran menjadi wakilnya dia. Mintanya pun kepada Pak Jokowi waktu itu masih presiden. Jadi tidak mungkin. Iya. Ya kan? Mari berharap Jadi jangan ngabisin berharap waktu. yang tidak mungkin ya Pak. Ya, udah Jadi, pokoknya gerundel dalam hati aja kita kerjakan untuk perbaikan ke depan. Nah, seperti itu ya guys ya. Gue Mary, Denny, Suryo, Roy ya. Gue krungu dhewe kapora Rika, kupinge ora borekan mbok, kupinge aman. Yang milih itu Pak Prabowo. Jadi hal yang tidak mungkin Pak Prabowo memecat Mas Gibran. Walah Denny ya guys ya. Dan pas ini dari ayam sayur bayi ya guys. Sangat betul itu ya guys ya. Sangat betul sekali. Wong tidak ada calonnya, tidak ada calon penggantinya, ingin menurunkan Mas Gibran. Kepriwe siapa ya diganti siapa. Arep diganti nang kowe ya guys ya, nang untuk pilahi pinjali ya guys ya. Sari ya minimal ya guys ya menyebutkan nanti Gibran turun, yang akan menggantikannya adalah dari titik-titik. Gue merah atau biru gue. Si pikir pakai logika yang waras. Masalah apa? Masalah sekolah Gibran. Gibran mengaku kuliah dan sekolah di luar negeri. Australia kan luar negeri ya guys ya. Apa ya Australia ngomongnya pakai bahasa Jawa? Apa ya di Australia itu ngomongnya pakai bahasa Sunda? Kan tidak, ngomongnya ya yes or no ya guys ya, ngomong bahasa Inggrisnya nggak paham lah gue. Dan lewat video ini kita bisa mengetahui benarkah Mas Gibran itu lulusan luar negeri. Kita lihat guys, karena apa? Yang menguji langsung anak kecil, yang bisa diartikan polos ya guys. Bocah ini kasih penilaian tentang bahasa Inggrisnya Om Wapres Gibran. Lihat guys. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. Lihat ya guys. Africa
is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Jawabannya guys. Well, for me, I feel like it's good. He's clear, like it flows, and it shows that he doesn't speak English just once in here, but like he uses English many times. I mean, a couple of times in many situations. Well, it's just the pronunciation, probably like the and the. Yeah, but overall, I think it's great. It shows that he's not a beginner. Weh, bukan level pemula celuku. Dipikir pakai akal waras sing sehat ya guys ya. Jangan pakai akal sing orang ngena, sing dongo itu. Apa itu? Ya, Mas Gibran sekolah nang luar negeri ya guys ya. Dalam pengucapan pidato bahasa Inggrisnya itu saja sudah benar ya guys ya, walaupun ya tidak 100% bagus seperti orang-orang yang di luar negeri. Ya jelas beda, wong Solo ya guys ya. Ya pada benyong. Saya berbicara bahasa Indonesia ya amburadul guys ya, kadang Jawa, kadang Sunda ya guys. Pokoknya badeol gue. Tapi dari sini saja bocil ini bilang apa? Dia berbicara bahasa Inggris itu sudah baik dan benar. Dan dia meyakini dia bukan pemula. Dan dia juga meyakini pula dia sering menggunakan dan memakai bahasa Inggris di event-event tertentu. Gue contoh. Membuktikan bahwa Mas Gibran fix 100% adalah lulusan UTS Australia ya guys ya gue. Tapi nek api wis bosok ya wis angel gue. Soalnya apa udah bosok sih bermain mau bacin ya guys. Oke sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun siro sakti ojo materi, lamun siro banter ojo disiki, lamun siro pinter ojo minteri. Black remaja nang bersama Jokowi. Siapa-siapa, aku hanya rakyat biasa yang ingin memajukan negara. Petua lama kini kembali bicara, menuntun arah di tengah dunia. Lamun siro sakti ojo materi, kuatmu hadir untuk mengayomi. Lamun siro banter ojo disiki, cepatmu jangan tinggalkan yang lemah ini. Lamun siro pinter ojo minteri, ilmumu jadi terang bukan meninggi diri. Petua sakti Jokowi, sang bapak bangsa negeri ini. Dia yang dulu dianggap biasa, kini jadi panutan seluruh bangsa. Jokowi, bapak bangsa sejati, mengabdi tanpa henti, sepenuh hati. Dari rakyat kembali untuk rakyat, jejaknya kini terus berlanjut kuat.
menyertai